Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikun, perkenalkan nama saya Sinta Yustika dengan NPM 23210201111. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik sosial dalam masyarakat. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Sosiologi Hukum. Stay tune, guys. Materi yang pertama yaitu pengertian. Pengertian konflik sosial adalah pertentangan atau benturan kepentingan antara individu maupun kelompok dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan pandangan, nilai, kepentingan, ataupun akses terhadap sumber daya. Konflik merupakan gejala sosial yang wajar terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, konflik sosial itu dapat berdampak positif maupun negatif tergantung pada cara menyelesaikan sebuah masalahnya. Materi yang selanjutnya yaitu penyebab konflik sosial. Yang pertama itu adalah kepentingan individu. Setiap individu atau kelompok memiliki tujuan yang berbeda, baik itu di bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Yang kedua, perbedaan nilai dan budaya. Keberagaman suku, agama, adat istiadat, dan kebiasaan dapat memicu kesalahpahaman. Yang ketiga yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketidakmerataan kesejahteraan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan kecemburuan sosial. Yang keempat yaitu perubahan sosial yang cepat. Perubahan nilai, teknologi, pola hidup dapat menimbulkan penolakan dari sebagian masyarakat. Dan yang kelima, kurangnya komunikasi dan toleransi. Informasi yang keliru, komunikasi yang buruk sering memperbesar suatu konflik. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk konflik sosial. Yang pertama, konflik antara individu. Konflik ini terjadi biasanya karena perbedaan kepentingan dan kurangnya komunikasi antar individu. Dan yang kedua yaitu konflik antar kelompok. Konflik ini muncul akibat solidaritas kelompok yang berlebihan dan persaingan antar kelompok. Yang ketiga yaitu konflik antar suku, agama, atau ras. Konflik ini biasanya dipicu oleh perbedaan identitas dan kurangnya sikap toleransi. Nah, yang keempat itu ada konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Konflik ini biasanya terjadi karena masyarakat itu sering merasa kebijakan pemerintah merugikan dan tidak melibatkan warga-warganya. Materi yang selanjutnya yaitu dampak konflik sosial. Dampak negatif. Yang pertama, merusak persatuan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menimbulkan kekerasan dan kerugian materi. Yang ketiga, menghambat pembangunan. Nah, dampak positifnya yaitu mendorong perubahan sosial. Yang kedua, memperbaiki sistem atau kebijakan yang tidak adil. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan pentingnya toleransi dan dialog. Materi yang terakhir yaitu penyelesaian konflik. Gimana sih caranya menyelesaikan konflik sosial itu? Nah, untuk penyelesaian konflik sosial dapat dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak yang berselisih agar tercapai kesepakatan bersama. Jika musyawarah belum berhasil juga dapat digunakan mediasi dengan bantuan orang ketiga yang netral untuk menengahi konflik tersebut. Selain itu, sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan sangat penting agar konflik tidak berkembang menjadi kekerasan. Apabila konflik tetap tidak dapat diselesaikan secara damai, maka penegakan hukum juga diperlukan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya adalah konflik sosial tidak dapat dihindari dalam masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu diperlukan sikap saling menghargai, komunikasi yang baik, dan penyelesaian konflik secara damai agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Sekian penyampaian materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.